Halo sobat, hari ini kebebasan berpendapat yang kita rasakan tak terlepas dari pergolakan politik di masa lalu. Mahasiswa sejak era dulu hingga sekarang mewarnai panggung perpolitikan di Indonesia. Bahkan, sebab revolusi kemerdekaan Indonesia pun dipelopori oleh kaum-kaum intelektual yang disebut sebagai mahasiswa. Tak pelak, setiap peristiwa penting berkaitan dengan politik terdapat peran mahasiswa di dalamnya. Mahasiswa acap kali mengadakan demo sebagai bentuk menyuarakan pendapat di depan umum. Meskipun tak jarang, pergerakan mahasiswa juga ditunggangi oleh elit-elit politik di sisi oposisi. Kemudian demo yang dilakukan oleh mahasiswa pun termasuk ke dalam partisipasi politik. Dalam konteks pergerakan mahasiswa di Indonesia, relasi antara mahasiswa dan pemerintah dipengaruhi oleh berbagai hal, sehingga berlangsung secara dinamis sesuai dengan atmosfer sosial politik yang ada. Hal ini sebagaimana dinamika gerakan mahasiswa pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Mahasiswa memiliki peran krusial dalam segala aktivitas politik dalam zaman-zaman tersebut. Ini tidak terlepas dari kemampuan diri yang melekat pada mahasiswa, yakni kritis, dinamis, dan kreatif dalam menyampaikan pendapatnya. Dapat dikatakan, pada era reformasi, mahasiswa dianggap sebagai tokoh utama melalui aksi-aksi politiknya, seolah menjadi penyambung lidah rakyat yang selalu di posisi depan dalam menjawab, mengantisipasi, dan menentukan tiap isu-isu sosial atau perubahan kondisi sosial yang ada. Kemampuan pola pikir kritis dalam analisis masalah, peka terhadap realitas, dan teguh dalam memegang etika akademik sebagai sivitas akademika menjadi bagian citra yang melekat pada seseorang yang disebut mahasiswa. Terdapat peran mahasiswa di dalam pergolakan tersebut. Inilah kisah pergerakan mahasiswa di kancah politik Indonesia. Periode pertama dimulai pada masa Orde Lama. Kekuasaan Soekarno kian runtuh pasca peristiwa G30S. Indonesia mengalami instabilitas situasi baik politik maupun ekonomi, memunculkan gelombang demo besar-besaran di kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Hingga lahirlah peristiwa Tritura yang salah satunya berisi pembubaran PKI karena terlibat dalam G30S. Soekarno memilih jalan represif untuk meredam kritik mahasiswa dengan menangkap para aktivis dan memenjarakannya. Bukan kian mereda, gerakan mahasiswa justru semakin bergejolak. Desas-desus berhembus bahwa mahasiswa dilindungi oleh RPKAD dan Kostrad atas perintah dari Kemal Idris. Pengerahan pasukan itu direstui oleh Soeharto. Pergerakan mahasiswa periode ini digawangi oleh Sohoki bersama kakaknya Arif Budiman. Pergerakan berakhir dengan lengsernya Soekarno, bundur dari terbitnya Super Semar kepada Soeharto. Selesainya rezim Soekarno, dimulailah rezim Soeharto. Pada masa ini, demonstrasi tetap dilakukan oleh mahasiswa. Mulanya, pemerintah menanggapi dengan baik demo dan kritik mahasiswa. Namun lambat laun, sikap terbuka itu memudar, hingga berujung pada tindakan represif aparat. Tahun 1974 merupakan tahun insiden berdarah demo mahasiswa pertama kali terjadi. Peristiwa itu disebut sebagai Malapetaka 15 Januari atau Malari. Mahasiswa berdemonstrasi menuntut arah kebijakan Soeharto yang terlalu memanjakan investor asing. Selain itu bertepatan dengan datangnya Kagei Tanaka, Perdana Menteri Jepang di Indonesia. Mahasiswa ditembak peluru tajam ketika sedang berjalan menuju Istana Kepresidenan, tempat diadakannya pertemuan tersebut. Aparat berdalih mahasiswa melakukan perusakan dan kekerasan. Tentu saja klaim tersebut dibantah langsung oleh para mahasiswa. Usut punya usut, kerusuhan tersebut didalangi akibat terjadinya friksi militer pada saat itu. Rivalitas elit militer antara Ali Murtopo dan Sumitro sangat ketara pada saat itu. Sumitro menyebut bahwa Ali Murtopo terlibat dalam kerusuhan tersebut. Ia menyewa preman dan tukang becak untuk melakukan perusakan, terutama menyasar mobil-mobil kijang yang merupakan produk kerjasama Indonesia dengan Jepang. Tahun demi tahun gerakan mahasiswa semakin digembosi, terlebih ketika para aktivis yang lantang mengkritik Soeharto
satu persatu mulai hilang dan tak tahu kabarnya hingga kini. Puncak gerakan mahasiswa terjadi pada tahun 1998. Terjadinya krisis moneter menyulut kerusuhan di mana-mana. Mahasiswa kian bersatu untuk menuntut lengsernya Soeharto. Hingga pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Tokoh-tokoh pada saat itu antara lain Fadlizon, Fahri Hamzah, dan Adiana Pitupulu. Sebelumnya juga ada Budiman Sujatmiko yang bergerak bersama PDR yang telah dipenjara sebagai tahanan politik dengan tuduhan biang kerusuhan Kuda Tuli. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Lengsernya Soeharto menandai dimulainya era baru reformasi. Di masa reformasi digadang-gadang sebagai masa lahirnya kembali demokrasi di Indonesia. Hak-hak untuk menyuarakan pendapat dilindungi konstitusi, termasuk mulai lahirnya kebebasan pers. Dahulu pers dibredel acap kali mengkritik pemerintah. Lahirnya Pers memberikan perlindungan pembredelan tersebut. Gerakan mahasiswa untuk berdemonstrasi tetaplah ada, mengawal jalannya pemerintahan. Hanya saja seolah tak memiliki musuh bersama. Gerakan mahasiswa seperti meraba-raba. Mereka sadar bahwa musuh mereka saat ini adalah para oligarki. Namun mereka tak mengetahui secara pasti siapa saja oligarki-oligarki ini. Hanya beberapa nama saja yang terindikasi. Sempat dianggap mengalami kemunduran juga. Tatkala aktivis gerakan mahasiswa hanyalah angin-anginan dan mencari eksistensi. Terparah, aktivis mahasiswa justru menjelma menjadi brand ambasador sebuah toko daring. Ya, semoga dengan iklim era kebebasan berpendapat yang setidaknya lebih bebas dari masa Orba, mahasiswa dapat menunjukkan taringnya kembali melalui gerakan-gerakan mengkritisi pemerintah. Tak peduli digembosi melalui framing buzzer-buzzer pemerintah. Saat ini, isu Omnibus Law yang harus kita kawal. Kita sebagai terpelajar menanggung akan beban itu. Demi tugas suci yang mulia, hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sekali lagi saya ucapkan selamat siang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang menjalankan aktivitasnya pada siang hari ini. Perkenalkan, kami dari Aliansi BEM seluruh Indonesia siang ini hadir di jalanan untuk kembali menggaungkan tuntutan kami, yaitu untuk mencabut undang-undang kezaliman, yaitu undang-undang Omnibus Law itu sendiri. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Oke kawan-kawan, bisa tetap dirapikan barisannya sambil menunggu kawan kita yang masih dalam perjalanan. Baru 50 gabungan BEM 86. Kita coba untuk tetap rapikan barisannya. Hati-hati ada provokator penyusup dalam barisan kita, karena hari ini sama-sama kita amini bahwa pemerintah dengan rapi membohongi masyarakat kawan-kawan semuanya. Maka dari itu kita sebagai rakyat harus dengan rapi pula melawan produk-produk kezaliman pemerintah. Kata anu kawan-kawan. Kata anu kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Kita bisa lihat di depan kita ada bapak-bapak polisi yang sudah bersiap siaga dengan peralatan lengkap ya. Dengan ada yang biasanya nyemprot-nyemprot air, ada yang bisa pakai suara yang sangat kencang ya. Di sini kita pastikan bapak-bapak pengaman, bapak-bapak polisi, bahwa hadirnya kita mahasiswa hari ini bukan untuk merusak fasilitas, bukan untuk merusak ketentraman umum, tapi hadirnya mahasiswa hari ini yaitu untuk merusak pesta elit dan oligarki di sana. Kata anu
untuk membuka aksi kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup rakyat Indonesia, hidup buruh dan tani, hidup perempuan yang melawan, hidup mahasiswa Indonesia.